tamin dolo tadi mak baraka i jama-jaman na mak baraka ipi ujangan na apaan dia ngi masuk sama apa sumi sakka apa iya de sakka si orang sambayang iya tak si orang sambayang si orang puasa wa warada ma halaka malun fi barrin aw bahrin illa biman izzakati. Di antaranya yang membuat tidak berhasilnya tanaman-tanaman, tidak berhasilnya apa-apa yang ada di daratan dan yang ada di lautan. Misalnya kalau di lautan karakarambo sau bau apa parri na piala atau mamba anu bau sicoi na piala, ternyata di antara pemicunya itu adalah man'uz zakat, tidak mau mengeluarkan zakat padahal dia mampu, padahal maik di galunna, maik di barrasna, maik di resakna, di goyanna. Ternyata ini orang yang tidak mau mengeluarkan zakat termasuk diantaranya pemicu yang menyebabkan ekonomi runtuh. Tapi kalau kita mau ekonomi meningkat, kalau kita tetapkan di Polewali Mandar ini, kita gencarkan zakat, cinta infak, cinta sodako, insya Allah bumi atau hasil atau perekonomian yang ada di sini itu akan menjadi melonjak tinggi. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Yang ada kitabnya bisa dilihat di kitab Takriratus Sadida fi Masailil Mufidah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabuz Zakati, Ta'rifuz Zakati ya. Masalah zakat, ta'rifnya apa itu zakat ya. Jadi ta'rifnya zakat lugatan at-tathiru wan nama ya. Tathir membersihkan, mensucikan. Kemudian wan nama, yaitu wan nama ay az-ziyadatu, tambah ya. Jadi zakat itu pada hakikatnya diantaranya adalah mensucikan, membersihkan, dan juga pada hakikatnya itu bertambah. Wal khairu wal barakatu, jadi an-nama ada ziyadah, ada kebaikan, dan ada berkah. Makanya itu tamin dolo tadi mak baraka i jama-jaman na mak baraka ipi ujangan na apaan dia ngi masuk sama apa sumi sakka ikhlasi ma pacing ya te nama pasus sakka. Dan memang dia meninihan hadisna na tapku mau memang ia sakka memang mapacin ni terutama masakka barang-barang mapacin ni barang-barang tak maparaka barang-barang tak masakka pitara mapacin ya lawita. Jadi dia mana di barang. Kemudian wali annallaha ta'ala yutahhirul muzakkiya biha. Mengapa dia? Oh, ni sangir pape pacing karena ia Allah Subhanahu wa taala na pacing ni ia tu pasusaka. Jadi Allah mensucikan ya, membersihkan orang yang mengeluarkan zakat. Minad dunubi, apa yang dibersihkan? Minad dunubi wa radilatil bukhli. Allah bersihkan dari dosa-dosa, bersihkan dari dosa-dosa, dan dibersihkan dari sifat radilatil bukhli itu keburukan atau jeleknya, ya rendahnya atau hinanya yang namanya sifat kikir. Karena memang dia tak ada manusia, dia tak ada rupa tawe, saya matami boleh sangat sifat makikir. Memang jari indi miro memang dilatih alawe dio saya mata nama kontrol me apa rio muak nalam bi momi dek doi tak saptengange nalam bi momi dek saya tahu tu di mai di dek dio di bandoi paral dek direken dolo dama uar tepane capu dolo dia lah dipakai dolo supaya andang ganna. Nah kan dia tu biasa. Atau tomato mai di bulawan nah kan bulawan muak mai di dia lain ia dia lain dan dipakai ya. Mai di dia lain dok bulawang mak nalam bi bomi haul padahal ganna ya nunna bilangan nah wajib pasusaka tapi tepan apa pakai mak dipakai dok bulawang mencarian dengan nak dionisapna berarti dengan wajib pasusaka. Jadi termasuk dok boleh dok sifat-sifat kikir dio di waktu ya dio memang biasa tapi memang ilahan napiki memang andangi wajib disaka mak dipakai iya jari iya dok to manara mapiki iya manara ngi mahela sangana. Hela itu ya
Dia aslinya dia wajib mengeluarkan zakat, tapi ketika dia gunakan itu tidak wajib mengeluarkan zakat. Jadi dah tahu heran man ini mak dari Allah diboy. Mak nit nanu itu pun Allah Subhanahu wa taala. Nah pertama itu neraka. Jadi caranya apa? Mianne tama di pandangan dulu. Mana tunu tepa mauan. Ngapa namu tunu apa ngapa nampak tama neraka? Mau tanai ori tunu, tapi balengan di tunu padahal lang itu di balengan. Mati tepa Allah taala umpama tenna kan ni tadi nak kalan ni tahu. Termasuk itu hela maka kalan ni. Jadi diantaranya pasal termasuk mahela maka kalan ni di omwa si oleh tahu Pak Baliat tak mua puasa ngani ma iya di papa batala puasa tak kan dia dendana ma puasa 2 bulan. Jadi ma umande memang tahu namanya si oleh Pak Baliat tak kan ada denda tapi ya malah saya tahu. Ajar pasal jadi termasuk itu hela tapi ya kenapa malam ulama fikih? Iya, pasal fikih hukum fikih. Ya, lanjut apa nak rambutan dia wa syar'an ya, secara syariat jadi ya gena dia secara bahasa memang sakka dio secara bahasa mapepacing atau mapacini ya mapacini kemudian matambai mapabaraka manu mapamacoa ya kebaikan apa itu napacini iya to mapasusakka. Kemudian secara syariat ikhraju malin makhsusin ya mengeluarkan harta yang tertentu. Jadi dia dari barang-barang dipasungu barang-barang tertentu. Andai mau barang-barang mau dipasun nasam disakai nasam nih. Tapi enggak nih tadi pokoknya mau barang berharga mau tekpane sakai nasam nih. Ya tanah tuan di masaka bisa jadi ya sulaka sebenarnya. Infak kita bahasakan ke infak ya kalau memang tidak masuk dalam kategori zakat kita jangan bilang zakat kalau memang itu bukan sesuatu yang wajib dizakati. Ala wajihin maksusin harta yang tertentu dengan cara yang tertentu. Jadi dia tuh cara-cara nanda tuh sembarangan sang masaka. Jangan sampai ita die saya matari sang itu masaka tuh tahu padahal anda sesuai me apa tuntunan agama, me apa tuntunan syariat. Berarti anda sesuai tuntunan syariat, anda sesuai tuntunan agama, berarti saya mata indrangan kita mau pokok itu rusak. Apa iya de sakka si orang sambayang. Iya tak si orang sambayang si orang puasa. Iya si orang puasa. Apa mau dia? Pertama syahadat, kemudian sholat, zakat, puasa. Iya dari rukun nasalangan. Iya. Biniatin terus harta yang tertentu, cara yang tertentu terus biniatin makhsusatin. Ada niat yang tertentu juga. Jadi niat dia memang niatna. Yusrafu li ta'ifatin makhsusatin dan juga diberikan kepada orang yang tertentu. Tidak sembarang orang bisa kasih zakat. Dan jangan dipaksakan. Dia bukan amil tapi jadikan amil. Ini juga bahasa. Atau dia bukan orang fakir tapi dikasih. Dengan alasan yang lain kalau tidak bisa masuk ya tidak bisa. Nanti ada definisinya. Siapa yang berhak karena yang berhak menerima zakat itu ada 8. Ya arwai ya berhak ya. Jadi ini bahas nafsan jangan alam bibai man ini. Kemudian syarhut ta'rif ya ta'rifna gena de zakat ikhraju malin makhsusin ala wajhin makhsusin biniyatin makhsusatin kemudian yusrafu li ta'ifatin makhsusatin. Jadi rapang ide ape anu nari kemudian yang pertama nabatoni inna wa ikhraju malin makhsusin mengeluarkan harta yang tertentu berarti andangi sembarangan dek barang-barang disakai. Anda semua barang-barang yang ada yang kita miliki dizakati. Wahia al amwalul as-sittatu yaitu amwal barang-barang anna as-sittatu allati tajibu biha zakatu iya nawaji zakka. Wa kadzalika zakatul fitri nawatim ya apa zakat fitara. Wa sayati syarhuha. Nah jelaskan yang pura. Jadi yang ini penjelasannya di barang-barang annang iya diwajibi disakai. Termasuk beke, termasuk sapi, termasuk bulawang, termasuk dan lain-lainnya ya, makanan pokok ya terutama. Kemudian selanjutnya ala wajihim mahsusin dengan cara yang tertentu. Cara yang tertentu bisurutin dengan beberapa syarat. Jadi dia syarat-syaratna di pasusaka. Minha diantaranya syarat-syaratna pasusaka bulugun nisobi. Nalambi peri jumal lana ya. Nisob jumal la apa jumal lana mas
Saapai geram, muak doi saapai doi na, muak beke saapai mai dinna beke, muak sapi saapai, muak onta saapai, iya itu namanya nisab. Wa mudhil hauli, kemudian cukup haulnya, sudah lewat haulnya. Haul itu hitungan tahunnya, ya tahun. Ya. Jadi karena setahun. Kemudian selanjutnya biniyatin makhsusatin, niat yang tertentu. Jadi harus ada niat. Kenapa? Liqaulihi alaihi salatu wassalamu, karena dia sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, durun Arab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa innamal a'malu binniyati, ier ingganna pepoa dia niat natia tergantung niatna. Iya, jadi supaya dunia mapabede bahwa inna anu biasa dipoa inna tania ibadah inna ibadah. Ya, jadi bahasanya niat itu ada litamyizil ibadah anil adah. Tamyiz membedakan, memisahkan antara yang mana yang sering dilakukan atau kebiasaan dan mana yang bukan kebiasaan atau ibadah. Ya. Kemudian selanjutnya yusrafu li ta'ifatin makhsusatin, juga zakat diberikan kepada golongan-golongan yang tertentu. Al-madhkurina fil Qur'ani, yang mana orang tersebut sudah ditentukan di dalam Al-Quran. Wahum samaniyatu asnafin, dan itu 8 golongan. Wasayati bayanuhu, dan juga akan datang penjelasannya. Kemudian selanjutnya itu hanya sekedar artinya ta'rif ya, ta'rif apa itu zakat. Ada secara bahasa, ada secara syariat. Ya, syariat itu ada barang-barang, ada hartanya, kemudian ada caranya yang tertentu, kemudian niatnya, kemudian diberikan kepada orang yang tertentu. Kalau tidak, kalau tidak sesuai dengan ini, ya tidak bisa dianggap zakat, tidak sesuai, ya tidak sesuai. Artinya tidak sesuai, ya tidak sah. Kalau tidak sesuai dengan yang sudah ditentukan, karena tertentu semua, barangnya tertentu, caranya juga tertentu, niatnya juga ada, kemudian orang yang diberikan juga sudah ditentukan. Jadi salah sasaran, salah cara, salah metode, salah apa, tidak sesuai, akhirnya tidak sah. Iya. Rapa nggak mau bebeko ya merodap pengahara, apa nggak mau bebeko bahasa Indonesia tarusa. Ya biar dimaklumi saja, nanti kalau ada yang keluar bahasa daerah ya tidak apa-apa. Fadlu zakati, keutamaannya zakat. Jadi ada keutamaan zakat, ya. Hiya ar-ruknus salisu min arkanil islami, iya zakat itu zakat, ya. Itu yang dinamakan zakat, itu adalah rukun yang nomor 3 daripada rukun Islam. Jadi rukun Islam yang nomor 3, itu gampangnya begitu. Wahia ukhtus sholati, wahia iya zakat, itu zakatnya. Ukhtus sholati, saudarinya sholat. Ukhtun kan saudari, kalau akhun saudara. Jadi iya, sama orang kita. Yang dinamakan zakat ini saudaranya sholat, ya. Jadi saudaranya sholat, saudarinya, ya. Luluare na sambayang, jadi ya luluare si wala topetia. Li'annaha, karena sesungguhnya sholat itu, zakat itu jahat makrunatan biha. Jadi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan zakat, itu selalu bersamaan, sering kebanyakan berbarengan dengan yang namanya sholat. Dalam Al-Quran sering digabungkan, sering dibarengkan dengan sholat. Biha fi mawadi akasiratin, banyak ayat, banyak tempat di dalam Al-Quran sholat itu berbarengan dengan zakat. Artinya sholat dulu baru zakat. Fi kitabillahi, dalam Al-Quran. Minha qauluhu ta'ala, diantaranya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa aqimus sholata wa atuz zakata. Aqimus sholata wa atuz zakata. Jadi kata solat dibarengkan setelahnya solat ada lafaz az-zakata. Wa warada fi fadliha al-katsiru minal ayati wal ahadisi. Ada keutamaannya salat, zakatnya fadliha zakat, al-katsiru minal ayati wal ahadis.
banyak hadis, juga banyak ayat, banyak hadis yang menjelaskan tentang keutamaannya zakat. Minha qauluhu ta'ala, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, wa rahmati wasi'at kulla syai'in fasa'aktubuha lilladzina yattaquna wa yu'tuna zakata walladzina hum biayatina yu'minun. Pokoknya ada wa yu'tuna zakata. Itu diantaranya ayat yang menjelaskan tentang keutamaan zakat. Qauluhu khudh min amwalihim shadaqatan tutahhirhum wa tuzakkihim biha. Jadi ayat masyhur, ini ayat paling sering diambil ya kalau orang menjelaskan ceramah tentang zakat. Ini ayat yang dipakai kebanyakan itu, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhirhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna salataka sakanul lahum. Kalau tidak salah seperti itu ayatnya. Jadi disuruh ambil, khud, ambillah zakat ya, min amwalihim, ambillah dari zakat mereka. Oh, berarti yang disuruh ini siapa? Ya, yang disuruh mungkin amil. Sodakotan, sodako yang wajib. Sodako yang wajib itu apa? Zakat. Ya, tutahhirhum ya wa tuzakkihim, membersihkan, mensucikan mereka. Itu ayat yang menjelaskan keutamaannya dan banyak lagi. Cuman itu yang sempat dikutip di sini. Kemudian selanjutnya, karena tadi sempat menyebutkan hadis, dan juga banyak hadis yang menjelaskan tentang keutamaan zakat. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, az-zakatu qantaratul islami. Adapun zakat ya, qantaratul islami sebagai tiangnya agama Islam. Ya, tiangnya agama Islam kan 5. Pertama kan syahadat, salat, zakat. Dia kan tiangnya agama kan 5. Bunyal Islamu ala khamsin. Jadi zakat itu qantaratul islami ya. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man adda zakata malihi dhahaba anhu syarruhu. Siapa orang yang mengeluarkan zakat hartanya ya, menzakati hartanya, dhahaba anhu syarruhu, maka hilang, pergi anhu darinya, dari orang ya, dari man adda, dari orang yang mengeluarkan zakat, syarruhu, kejelekannya. Jadi Allah menjauhkan kejelekan orang yang berzakat. Jadi diantaranya kalau kita zakat, ya niatkan juga biar dapat itu. Semoga saya dijauhkan dari penyakit corona, semoga dijauhkan dari penyakit hati. Pokoknya kejelekan, semua yang jelek dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kata Rasulullah. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hassinu amwalakum bizzakati. Hassinu, jagalah, bentengilah, apalah ya, pokoknya itu, amwalakum, harta kalian, bizzakati, dengan zakat. Jadi cara menjaga harta kita itu dengan cara berzakat, dengan cara zakat. Wadawu amrodokum, dan obatilah oleh kalian, jadi obatilah kalian, amrodokun, penyakit kalian, bis sodakoti, dengan sodako. Jadi ternyata itu sodako itu sangat ampuh di dalam mengobati berbagai macam penyakit. Coba mi, kalau sakit ki, coba mi niatkan itu mas sodako ki, atau yang ada itu kalau ikut ki komunitas 2000 setiap kali bersodako 2000, mudah-mudahan Allah menyangkat penyakit saya. Setiap kali itu, setiap ingat, sudah niatkan, sudah banyak-banyak, tidak apa-apa. Bahkan setiap hari, kalau tiap hari bersedekah ya, tiap hari juga berniat, tidak apa-apa. Bahkan lebih bagus. Kenapa? Ternyata sedekah itu, kalau kita sholat, kita hanya mendapatkan pahala sholat. Kita mengaji, kita hanya mendapatkan pahala mengaji. Kalau kita berzakat, hanya mendapatkan pahala zakat. Kalau kita melakukan ibadah-ibadah, yang mana itu ibadah dilakukan oleh kita, itu hanya kita dapatkan. Tapi ketika kita bersedekah, ternyata banyak yang bisa kita dapatkan.
Kenapa? Ketika kita bersedekah kepada orang yang melakukan sholat, kita juga dapatkan pahala sholat. Orang melakukan ibadah seperti membaca Al-Quran, kita juga dapatkan pahala membaca Al-Quran. Kita sedekah kepada orang-orang yang melakukan kebaikan, ya kita juga dapat pahala kebaikan. Ternyata begitu. Makanya, nah itu termasuk paling ampuh, obat paling ampuh untuk mengobati penyakit adalah sedekah. Wastaqbilu amwajal bala'i bid-du'a'i wat tadarru'i. Kalau kita menghadapi bala, menghadapi goncangan bahaya, cobaan, kita lawan, kita hantam, kita tahan dengan cara berdoa dan merendah diri kepada Allah. Jadi di antara caranya kalau kita dapat musibah, ada masalah kita jangan terlalu banyak mengadu kepada manusia sesama, jangan mengadu kepada media, tidak usah. Nanti bahaya. Kita mengadu cukup kepada Allah. Ada masalah kita mengadu kepada Allah. Sebesar apapun masalah kita katakan ada yang lebih besar. Allah, tidak ada yang lebih besar daripada Allah. Kalau sudah Allah, hilang masalah. Allah yang selesaikan. Kita tadarruk kepada Allah, merendah diri kepada Allah, meminta dengan sungguh-sungguh, kalau perlu minta dengan air mata, bahwa kita memang butuh kepada Allah. Tidak ada yang bisa terjadi dengan kemampuan kita, melainkan itu adalah kehendak Allah. Jauh sekali ini. Wa warada ma halaka malun fi barrin aw bahrin illa biman izzakati. Dan juga ada hadis, harta ma halaka malun, tidaklah hancur, tidaklah rusak, malun harta atau barang-barang berharga, fi barrin au bahrin, yang ada di daratan, barrin au bahrin, atau ada di lautan, illa biman izzakati. Ternyata saya bahasa bandar lagi. Ternyata yang merusak, artinya yang membuat, di antaranya yang membuat tidak berhasilnya tanaman-tanaman, tidak berhasilnya apa-apa yang ada di daratan dan yang ada di lautan. Misalnya kalau di lautan karakarambo sau bau, mapapari na piala atau mamba maanu bau, sicoi na piala. Ternyata di antara pemicunya itu adalah man'uz zakat, tidak mau mengeluarkan zakat padahal dia mampu. Padahal maik di galunna, maik di barrasna, maik di resakna, di goyanna, masih bertanya. Lucu itu, penyuluh itu sering dapat banyak permasalahan. Ketika penyuluh disuruh membacakan kadar zakat fitrah dari Basnas, yang ada hanya tiga tingkatan. Tingkatan pertama beras merah, kedua beras tengah, ke bawah agak beras rendah. Masih ada yang bertanya, Ustadz, bagaimana kalau beras rasking yang dimakan Ustadz? Masih bertanya, padahal yang bertanya itu bukan siapa-siapa, tapi yang bertanya itu adalah orang yang banyak sawahnya. Ada apa? Ternyata ini memang zakat itu untuk mengobati yang namanya penyakit kikir. Banyak sawahnya masih bertanya beras raskin. Ada apa? Iya. Beras raskin ditanyakan. Terus sudah. Illa biman zakat. Ternyata ini orang yang tidak mau mengeluarkan zakat termasuk diantaranya pemicu yang menyebabkan ekonomi runtuh. Tapi kalau kita mau ekonomi meningkat, kalau kita tetapkan di Polewali Mandar ini, kita gencarkan zakat, cinta infak, cinta sodako, insya Allah bumi atau hasil atau perekonomian yang ada di sini itu akan menjadi melonjak tinggi. Nah, itu. Jadi coba membayangkan, Liaimi itu orang yang sering berzakat dan orang yang sering melakukan sodako. Liai bagaimana kehidupannya? Karena tenangi, mesti tenangi. Kenapa? Karena ternyata banyak sekali yang bisa dia dapatkan dari sodakohnya itu. Iya. Semakin dia bersodakoh, semakin banyak, semakin bertambah. Kemudian sanatu fardiyatiha. Kemudian kita selanjutnya sanatu fardiyatiha, tahun dipardukannya zakat. Tahun keberapa? Furidat fis sanatis saniyati minal hijratin nabawiyati fi syahri Sya'ban.
zakat itu difardukan pada tahun kedua Hijriyah di bulan Sya'ban. Jadi sama dengan Ramadan. Ramadan juga difardukan di bulan kedua kalau tidak salah. Iya, bersamaan ya puasa Ramadan. Kemudian aqsamuz zakati, pembagiannya zakat. Kismani, zakat itu ada dua bagian, zakatu malin wa zakatu badanin. Ada yang dikatakan zakat mal dan ada zakat badan. Zakat badan itu zakat fitrah ya. Zakatul mali, pertama zakatul mali. Apa itu? Hiya al amwalus sittatul lati tajibu fiha zakatu. Ini nih yang 6, harta yang 6 yang wajib di dalamnya zakat. Apa itu?